butiran. Bahkan definisi dari fraksi butiran itu adalah analisa pengayakan yang memberikan informasi tentang persebaran butiran dan batuan. Terus untuk peralatan yang digunakan di fraksi butiran ini yaitu sieve shaker atau sieve analysis. Prinsip kerjanya sendiri, setiap sieve-nya itu punya ukuran mesh yang beda-beda. Semakin ke bawah, ukuran lubang mesh-nya itu semakin kecil. Nah, tadi di kuis kan nomor satunya pertanyaannya tentang mesh kan? Ini jawabannya yang benar. Mesh itu banyaknya jumlah lubang atau bukaan dalam panjang 1 inch. Tujuan dari percobaan ini itu untuk memberikan informasi tentang penyebaran besar butiran dari batuan yang bisa digunakan untuk mempelajari kejadian transportasi sebelum batuan itu diendapkan. Juga bisa dipakai untuk pemilihan screen yang akan dipakai dalam liner apabila formasi tersebut unconsolidated. Formasi unconsolidated itu sendiri merupakan formasi yang sementasinya tidak bagus dan suatu sistem yang tidak stabil sehingga sementasinya itu kecil. Ya, silakan. Ini untuk langkah-langkah di lembar pengamatannya, jadi tolong diperhatiin biar nanti nggak ada yang salah. Bentar. Hanya Pak belum. Kelihatan kan ini yang gue annotate-nya. Kelihatan Pak. Oke. Jadi langkah yang pertama itu tentukan nilai persen retain. Caranya berat dibagi total berat dikali 100%. Jadi nanti kan ada data beratnya dikasih. Itu kalian totalin dulu berapa semuanya biar bisa ditahu total beratnya ini. Terus setelah nanti nilai persen retainnya ini udah dapat, cari nilai kumulatif persen retainnya. Nah, nilai kumulatif persen retain ini cara carinya dengan menjumlahkan nilai persen retain yang pertama sama yang kedua. Jadi misalnya gini, nilai persen retain yang pertama ini di plus sama yang ini, itu hasilnya yang ini. Jadi untuk yang pertama ini, karena belum ada penjumlahan di atas yang sini, itu nilainya masih sama kayak persen retainnya. Tapi untuk yang kumulatif yang kedua ini, itu hasil penjumlahan dari retain yang pertama sama yang kedua. Jadi seterusnya kayak gitu. Untuk kumulatif yang ketiga, itu hasil penjumlahan dari persen retain yang kedua dan yang ketiga. Ngerti kan? Halo Bandung. Iya. Ngerti nggak? Oke, jadi terus langkah selanjutnya itu menentukan nilai diameter 25% dan nilai 75%. Tadi ini juga di kuis udah ada dan itu udah ada yang benar. Jadi rumus untuk cari nilai diameter ini ini ada di sini ya. Kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan kurang 1 per 2 kurang 1. Aldo bener kan rumusnya? Kayak Vanina. Betul. Jadi untuk nilai X ini sendiri itu kosong. Jadi bisa dibilang di sini tuh yang kalian cari nilai X-nya. Terus untuk nilai X1 itu nilai dari persen retain yang pertama. Terus untuk X2-nya itu nilai persen retain yang kedua. Nah, untuk Y-nya ini nilai dari diameter yang kalian cari. Jadi kalau kalian cari diameter yang 25%, berarti Y-nya 25. Terus untuk Y1 dan Y2-nya itu dari nilai kumulatif persen yang pertama dan yang kedua.
Ya, terus kalau udah didapat, cari sorting coefficient-nya pakai rumus ini. Oke, berarti kan? Kak mau tanya, tadi Ya. Y1 dan Y2 itu yang paling dekat dengan 25%-nya ya? Bukan. Jadi nilai Y itu nilai dari diameter yang kalian cari. Misal yang kalian cari diameter di 25%, berarti Y-nya 25. Kalau yang kalian cari diameter 75, berarti Y-nya 75. Terus untuk Y1 itu nih nilai kumulatif persen yang pertama. Y2-nya ya ini, kumulatif persen yang kedua. Gitu. Oke, Kak, makasih. Ya. Next saya, Pak. Oke, jadi ini ada grafik. Nah, ini grafiknya harus kalian print dulu ya. Nanti gue kasih. Jadi lembar pengamatannya sampai malam. Sampai jam berapa, Aldo mau? Jam 7. Bebas ya, terserah lu. Jam 7 aja ya. Jadi ini kalian harus print dulu grafiknya. Cara plotnya itu sumbu X-nya. Nah, sumbu X-nya itu dari nilai kumulatif persen, sumbu Y-nya diameter opening. Jadi misal diameter openingnya 5 misalnya aja ya, ini 5. Misalnya diameter openingnya 5 di sini. Terus misalnya nilai kumulatif sini 5. Terus nilai kumulatifnya 20 misal sini. Nah, di mana garis ini ketemu, itu kalian kasih titik. Nanti titik-titiknya ini dihubungin. Jadi membentuk grafik. Nah, sumbu X itu kumulatif, sumbu Y diameter opening. Ya. Udah ngerti belum? Aduh, aus nih gue. Udah ngerti belum? Kalau belum pada ngerti, tanya aja, guys. Daripada nanti lembar pengamatannya salah, nggak di ACC. Oke, kalau udah ngerti semua, gue share dulu lembar pengamatannya. Ini yang share screen, Hayafa ya? Iya, Dok. Kenapa? Gue izin masuk ya, sedikit. Ya, silakan. Oke. Di sebelumnya. Oke, nah, tadi yang tabel. Oke. Jadi, tadi udah dijelasin ya sama Aya, kalau misalkan 25% misalnya, bentar. Misalkan 25% itu kumulatifnya letaknya ada di sini nih. Jadi, Y1 yang kalian pakai itu berarti yang ini, yang sebelumnya. Nah, Y2-nya ya berarti data setelahnya gitu. Begitupun sama misalkan 75. Misalkan 75 nih. 75, gue misalkan di sini nih 75. 75. Nilai Y-nya ya, 75. Nah, berarti Y2-nya data sesudahnya. Y1-nya data sebelumnya. Gitu sih. Jangan sampai lupa tadi rumus interpolasi ya. Yang X min X1 dibagi X2 min X1 sama dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Nah, yang kalian cari itu nilai X-nya, yaitu diameter openingnya. Gitu. Terus, coba ya, ke mundur sebelumnya. Terus. Nah, tadi yang mesh tadi. Nah, kalian kan udah tahu nih, mesh itu apa.
Ada yang tahu nggak maksud dari MES 20 misalnya? Ada yang paham nggak? MES 20 itu maksudnya gimana jadinya? Ada yang mau jawab nggak? Jawab Kak, Iya, siapa nih? Novel. Oke, gimana Nova? Jadi kalau menurut saya MES 20 mungkin ukuran shift-nya menjadi 20. Ukuran save-nya atau gimana nih? Save itu Ya. kan alat ininya nih. Ya. Jadi ada 20. Ini ada berapa nih? Kalau digambarkan ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 20 gitu maksudnya. Iya, 20 kali mungkin Kak. Oke, nggak apa-apa. Sip, sip. Yang lain gimana? Ada yang mau coba jawab lagi? Ada 20 lubang dalam setiap jarak 1 inci, Bang. Gimana, Brilian? Sorry. Jadi ada 20 lubang dalam setiap 1 inci. Dalam setiap 1 inci, 20 lubang. Oke. Berarti kalau misalkan MES 30, Ada 30 setiap jaraknya 1 inci. Oke. Jadi kalau misalkan MES 20 sama MES 30, lubangnya lebih kecil mana? MES 20 atau MES 30? MES 30 Bang. Oke. Tadi siapa aja tuh? Catat ya, Noval, Brilian, Patrick. Oke, jadi benar ya. Jadi maksud dari MES itu, semisal ini 1 inci lah. Ada lubang-lubang nih, lubang penyaringnya. Ini anggaplah lubang penyaring lah. Nah, lubang penyaring ini tuh dalam 1 inch. Dalam 1 inch itu inch persegi ya. Jadi ada misalkan MES 20 berarti ada 20 lubang gitu. Misalkan 20 lubang. Di sini ada 20 lubang. Gitu dalam 1 inch. Nah, kalau misalkan MES 30 artinya dia ada 30 lubang dalam 1 kotak itu lagi. Cuman pasti otomatis lubangnya itu akan semakin kecil dong, karena kan lubangnya akan semakin banyak gitu. Paham ya sampai sini? Jadi kalau 30 lubangnya makin kecil dan makin banyak. Oke, itu untuk yang MES. Biasanya keluar juga sih di ujian. Apalagi ya? Coba di slide selanjutnya. Oke. Ada yang tahu nggak sih liner itu apa? Udah pada ngambil konslet nggak sih? Praktikum konslet. Ada yang tahu nggak liner itu apa? Bisa Bang, saya mau coba jawab. Boleh, Alicia. Seingat saya, liner itu dia kayak lapisan, bukan lapisan sih, ya kayak semacam penyaring gitu yang dikasih kalau misalnya di formasinya tuh banyak pasirnya, jadi supaya nggak kepasiran gitu Bang. Oke, mantap. Yang lain gimana? Ada lagi yang mau coba nambahin atau misalkan ada pendapat lain? Nggak ada ya. Oke, jadi mungkin tadi benar ya yang udah dibilang Aisyah. Jadi liner itu dia bisa menjadi penggantinya production casing. Ada yang tahu kan? Maksudnya casing itu ada berapa? Masih pada ingat kan? Jadi kekonsultan. Jadi liner itu tuh bisa digantikan, jadi casing production itu bisa digantikan dengan liner. Nah biasanya liner itu udah jadi satu kesatuan dengan screen ini. Jadi si screen ini tuh penyaring lah, kayak ya seperti yang kita tahu screen bentuknya kayak gimana sih, kayak pengayak atau penyaring gitu yang ditempelin di si linernya biar mengatasi masalah kepasiran. Jadi
tadi masalah kepasiran itu diakibatkan karena apa? Karena yang unconsolidated. Nah, itu kenapa tuh? Kenapa formasinya bisa unconsolidated? Karena dia emang dari sananya itu Bang kayak rapuh gitu Bang. Rapuh? Iya. Iya, boleh sih. Gitu. Jadi ya bisa dikatakan rapuh, tapi mungkin bahasanya lebih tepatnya ikatan antar butirannya tuh lemah gitu. Jadi sementasi lalu kompaksinya juga lemah kayak gitu. Jadi dia antar butirannya nggak kuat lah gitu ikatannya. Jadinya dia unconsolidated kayak gitu. Mungkin lanjut, Hai, coba. Nah ini contohnya ya tadi. Nah ini gambarnya nih biar semakin jelas. Jadi ini yang dinamakan liner tadi ya. Sebentar, annotate gue mana ya? Jadi ini yang dinamakan sebenarnya kalau di gambar ini bit sih, drilling bit. Jadi ini bitnya nih kita lagi bor. Seketika formasi yang kita bor itu ternyata ikatan antar butirannya itu lemah. Nah, misalnya nama lapisannya tuh batu pasir. Biasanya batu pasir itu ketika kita menemukan lapisan batuan pasir di dalam permukaan, karena seperti yang kita tahu batuan pasir itu walaupun dia berpori, ya dia punya ikatan yang dibilang cukup lemah. Sehingga ketika kita ngebor, ini kita lagi ngebor nih. Nah, terjadilah yang namanya ini. Ada yang tahu nggak nama peristiwanya apa dalam pemboran ini? Jadi si bitnya ini nggak bisa ke atas lagi gitu. Ada yang tahu nggak istilahnya dalam bahasa perminyakannya? Stuck pipe bukan Bang? Ya. Tadi siapa yang jawab? Alvino. Oke. Catat ya. Tadi Alvino Alessia. Ya, langsung gue tambahin penelapisnya. Oke. Jadi benar ya yang dibilang Alvino. Jadi stacking pipe atau stuck pipe. Jadi dia si pipe ini itu nggak bisa naik lagi ke atas gitu karena ketutupan oleh si lapisan ini yang jatuh ke lubang sumur yang kita punya gitu. Bukan kalau kita lihat kan lubang sumur itu biasanya kalau kita gambarkan lurus gitu ya kan. Tapi sebenarnya mah enggak. Ya kayak berkelok-kelok ginilah yang ada yang digambar ini. Nah, terus ketika kita ketemu lapisan yang lemah ikatannya, ya terjadilah pipe sticking ini gitu. Sehingga apa yang kita harus lakuin yaitu kalian belajar di di permasalahan sumur, well maintaining kayak gitu. Oke, mungkin lanjut. Hai, ada lagi nggak? Tadi cara plot udah pada paham ya. Jadi untuk grafik, grafik. Hai. Jadi untuk grafik kalian di print biar jelas. Habis itu di plot. Tadi udah dijelasin kan plot sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa, sehingga terbentuklah grafik seperti ini gitu. Oke. Lanjut, Hai. Udah. Belum dijelasin tuh sama Ayah. Iya, yang terakhir. Nah, jadi ini sorting classification-nya. Jadi itu dari hasil yang kalian dapat, ini bisa dilihat di sini dia sortingnya bagus atau jelek, disesuaikan sama hasilnya. Dan pengaruh fraksi butiran terhadap porositas itu semakin kecil nilai sorting coefficient-nya, maka pemilahannya semakin seragam. Jadi porositasnya pun jadi baik. Gitu pun sebaliknya. Udah masuk kan lembar pengamatannya? Ya, jangan telat ya ngomongnya. Nanti dilunas. Ya Pak, sorry tolong di ini dulu. PPT-nya mau di sini. Oke, lihat sini dulu.
ganteng kita screen dulu. Al-Fatah mukanya jangan jidat doang. Kelihatan. Halo Al-Fatah, bisa diturunin dikit nggak? Soalnya kalau di laptop ketutupan nama-namanya. Senyum, smile. Ya, sekali lagi. Ya. Bilang ya, be fair gitu. Apa, aduh. Be fair. Oke, itu lembar pengatannya udah ada, udah masuk. Langsung kalian kerjain, dikumpul jam 7 malam. Nah, masih ada 5 jam kan, jadi kalau telat terlaluan ya. Kalau Waduh. telat nggak di ACC. Kemarin ada kok yang nggak di ACC. Oke. Aldo, Hayafa, Nina ada tambahan nggak? Iya sih, nggak ada.